Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum. Keluarga, kerabat, serta rekan-rekan kerja terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Marsma TNI Fajar Adrianto. Tenda didirikan di pelataran rumah duka. Bangku-bangku juga sudah berada di halaman rumah. Karangan bunga berjejer, salah satunya adalah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Almarhum meninggal dunia usai pesawat latih bernomor sayap GT-500 yang diterbangkannya terjatuh di Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Petugas TNI juga berjaga di sekitar area rumah duka almarhum. Pemirsa, langsung saja untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka Marsma Fajar Adrianto, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah. Selamat sore Hadisti, bagaimanakah situasi dan kondisi di rumah duka? Apakah sudah ada pelayat yang datang? Iya, selamat sore Camara dan juga pemirsa. Suasana duka jadi masih menyelimuti keluarga dan juga kerabat rekan kerja dari pejabat aktif sekaligus mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adrianto yang meninggal akibat insiden jatuhnya pesawat latih sipil milik Federasi Aerosport pada pagi tadi. Dan saat ini saya berada di rumah duka yang juga merupakan rumah dinas almarhum yang berada di Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta, di mana sejumlah pelayat memang terus berdatangan, baik dari keluarga, kerabat, tetangga sekitar, rekan kerja, hingga pejabat dan juga petinggi dari TNI yang tiba untuk mengucapkan bela sungkawa dan juga sebagai penghormatan terakhir terhadap almarhum. Tadi almarhum atau jenazah ini tiba pukul 15.20 yang diantarkan dan juga didampingi dari keluarga seperti sang ibunda, istri, dan juga Kadispen AU yang tadi diantarkan dari Rumah Sakit AU Lanut Atang Senjaya dan diantarkan ke rumah duka tiba pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini untuk pelayat masih terus berdatangan, dan kalau hingga sore hari ini sejumlah pejabat yang terkonfirmasi tadi kami lihat sudah tiba di lokasi. Di antaranya adalah Kadispen, yakni Marsikal Pertama TNI Nyoman Suatyana yang memang tadi secara langsung juga mendampingi jenazah atau almarhum dari rumah sakit menuju ke rumah duka. Lalu juga ada Kasau 2020-2024 Marsikal TNI Fajar Prasetyo, lalu juga ada Wakasau Marsadia TNI Teddy Rizali Hadi, lalu juga ada Dana Kodik Latau Marsikal Madya TNI Arif Mustafa. Kemudian juga akan dijadwalkan pejabat-pejabat TNI lainnya hingga Panglima yang juga akan hadir memberikan penghormatan terakhir terhadap almarhum. Kemudian juga situasi terkini kami melihat di sini sudah dipasangkan tenda dan juga kursi-kursi yang ini memang digunakan untuk pelayat yang datang. Kemudian karangan bunga juga berjejer ini dari sejumlah pihak sebagai perwakilan rasa bela sungkawanya. Kemudian juga terkait informasi kapan nantinya almarhum Fajar Adrianto ini akan dimakamkan. Informasi sementara yang kami terima adalah bahwa besok pagi rencananya almarhum ini akan dibawa ke Malang dan akan dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur. Namun hal ini masih dalam tahap diskusi keluarga, di mana kalau untuk keluarga tadi yang sudah hadir di rumah duka ini adalah dari orang tua, kemudian juga sang istri, kemudian ada 2 orang anak yang saat ini masih dalam perjalanan dari Bali dan juga dari Medan yang dijadwalkan akan tiba pada malam hari nanti. Nah, kemudian juga sebagai informasi kronologis Camar dan juga pemirsa bahwa almarhum Fajar Adrianto ini bertindak sebagai pilot dalam mengendarai pesawatnya dalam misi latihan misi yang memang ini juga merupakan bagian dari profesiensi penerbangan olahraga dirgantara, dan ini juga memang merupakan kegiatan rutinitas dari pembinaan dan juga pemeliharaan kemampuan. Pada pukul 9:08 waktu Indonesia Barat, pesawat yang diterbangkan oleh almarhum ini lepas landas, kemudian pada pukul 9:18 hilang kontak dan ditemukan jatuh di TPU Astana Bogor, Jawa Barat. Kemudian korban ini bersama dengan co-pilot Roni, ini keduanya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Atang Senjaya, dan kemudian pada saat tiba di rumah sakit almarhum Marsma Fajar Adrianto ini dinyatakan meninggal dunia. Dan sosok Fajar tadi disampaikan juga oleh beberapa rekan kerja ini adalah seorang yang sangat profesional dan juga pekerja keras, membawa semangat dalam selama karirnya di TNI ini. Kemudian juga beliau
ini sempat mengemban banyak sekali jabatan-jabatan yang strategis. Ini diantaranya adalah Komandan Skadron Udara 3, kemudian juga pernah sebagai Danlanut Manuhua, lalu Kepala Dinas Penerangan TNI AU, pernah juga sebagai Kapuspot Dirga, Aspot Dirga, Kaskup Sutnas, dan terakhir ini sebagai Kapok Sahli Kodik Latau. Dan saat ini Camar dan juga pemirsa, kami masih memantau jalannya prosesi jenazah yang disemayamkan pada hari ini, kemudian juga menunggu seluruh pihak keluarga akan tiba, begitupun juga dari pejabat-pejabat TNI lainnya seperti Panglima yang tadi informasi terakhir kami terima akan hadir atau akan tiba pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Camar. Baik, terima kasih atas laporannya Hadisti Nur Arifah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dunia penerbangan TNI AU berduka. Salah satu prajurit berprestasinya meninggal saat berlatih di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Sebuah pesawat yang dikendalikan Marsma TNI Fajar Adrianto dengan kopilot Roni terjatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pesawat diketahui terbang dari Lanut Atang Senjaya pukul 09.08 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 09.19 waktu Indonesia Barat hilang kontak. Saat ditelusuri, pesawat jatuh di kawasan Taman Pemakaman Umum Ciampea. Nahas, Marsma TNI Fajar meninggal dunia. Marsma Fajar lulus dari Akademi Angkatan Udara pada tahun 1992. Almarhum merupakan penerbang pesawat tempur F-16 dengan call sign Red Wolf. Dirinya sempat menjadi Komandan Skadron Udara 3 dan Lanut Manuhua, Kadispen AU, Kapuspot Dirga, Aspot Dirga, Kaskoop Sutnas, Kapok Sahli Kodik Latau, dan pernah terlibat dalam peristiwa pengawalan pesawat Hornet milik TNI Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean pada tahun 2003. Kini almarhum sudah dibawa dari rumah sakit menuju rumah duka di kawasan Pancoran untuk disemayamkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pasca jatuhnya pesawat latih GT-500, petugas tim SAR gabungan melakukan evakuasi bangkai pesawat di Kampung Astana, Bogor. Petugas masih mensterilkan lokasi jatuhnya pesawat. Satu persatu potongan badan pesawat yang hancur akibat terjatuh ke tanah di lokasi kejadian di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, dipindahkan oleh petugas tim SAR gabungan ke mobil bak milik Badan SAR. Sementara itu petugas juga masih mensterilkan lokasi jatuhnya pesawat. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI Angkatan Udara maupun dari pihak terkait berkaitan dengan jatuhnya pesawat latih GT-500 ini. Sebuah pesawat latih dengan nomor sayap GT-500PK126 terjatuh di area pemakaman umum warga di Kampung Astana, Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui dari rekaman ponsel warga, pesawat jatuh sekitar pukul setengah 10 pagi. Lapangan bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana, makanya saya langsung ke sini. Dalam kejadian ini 2 orang menjadi korban. Warga sipil yang merupakan dari Fasi bernama Roni dan Marsma TNI Fajar. 1 orang dinyatakan meninggal atas kejadian ini. Pihak TNI Angkatan Udara masih menginvestigasi penyebab terjatuhnya pesawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyus melaporkan.